Apakah pemindahan lokasi baru Car Free Day di 32 kawasan ibu kota akan mengurai kerumunan warga atau bahkan menciptakan klaster baru? Sudah bersama kami ada ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Prof. Panduryono. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Lovi. Ini Car Free Day dipindahkan ke 32 kawasan ibu kota. Apakah kebijakan ini ampuh menekan persebaran corona dengan mengurai kerumunan warga atau malah menciptakan klaster baru, Prof? Ya, jadi ide untuk membiarkan masyarakat berolahraga di tempat terbuka itu adalah suatu ide yang baik. Sekarang bagaimana kita memfasilitasi supaya masyarakat bisa berolahraga tapi tidak berisiko untuk terkena COVID. Jadi ide untuk menyebar ke 32 titik-titik atau tempat lokasi untuk berolahraga, menurut saya ini suatu ide yang bagus sekali. Dan memang tapi walaupun ide ini sudah berusaha mengurai, tetap harus diperhatikan apakah masih kurang. Nah, ini kan masalahnya. Kenapa masih kurang? Pertama mungkin masyarakat di suatu lokasi mungkin jauh lebih banyak dibandingkan di lokasi yang lain. Jadi mungkin saja terjadi kerumunan-kerumunan. Kita harus mengidentifikasi juga lokasi-lokasi berolahraga yang bukan di jalan. Ya. Mungkin di tempat-tempat seperti Ancol atau di tempat yang stadion lainnya yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi janganlah memilih semua di jalan, karena dengan demikian akan lebih banyak, mungkin bisa 50, bisa 60 lokasi yang bisa untuk dipakai untuk olahraga ini. Dan kemudian mungkin juga bukan hanya hari Minggu, mungkin hari Sabtu juga mungkin bisa juga. Jadi masyarakat yang sudah bisa hari Sabtu, hari Minggu. Dengan upaya demikian, maka kerumunan akan bisa diurai lebih banyak karena lokasi ditambah, hari untuk berolahraga juga ditambah, bukan hanya hari Minggu tapi juga hari Sabtu. Dan kemudian juga bagaimana caranya tadi protokol kesehatannya dijaga, memakai masker, jaga jarak, dan satu lagi adalah adanya fasilitas untuk cuci tangan. Baik, Prof, apakah kebijakan membuka Car Free Day ini tidak merupakan kebijakan yang terlalu cepat jika memang dibandingkan dengan Jawa Barat misalnya begitu? Hingga saat ini belum membuka Car Free Day sebelum vaksin corona ditemukan, menurut Anda? Ya, kita nggak mungkin menunggu vaksin, karena vaksin itu juga nggak tahu kapan. Tetapi kan kita sudah berusaha melakukan pembatasan sosial, mengharuskan penduduk tinggal di rumah selama beberapa minggu. Ini yang membuat kita harusnya menyadari bahwa masyarakat itu harus dikasih kesempatan untuk keluar dari rumah dan berolahraga. Berolahraga itu sehat. Dan berolahraga di tempat terbuka itu mengurangi risiko. Walaupun demikian, tetap harus ada cara-cara seperti memakai masker. Paling tidak memakai masker. Terus kemudian menjaga jarak. Nah, ini yang paling susah dilakukan. Karena masyarakat itu kan bertemu dengan teman-temannya. Sehingga mereka bukan berolahraga tapi reuni atau ngobrol. Ini yang perlu diantisipasi. Dan juga yang saya lihat minggu lalu adalah masih banyak orang yang seharusnya tidak berolahraga, misalnya lansia gitu kan, mungkin harus olahraganya di dekat rumah saja, dan juga anak-anak jangan dibawa karena ini meningkatkan risiko untuk mungkin terinfeksi dengan yang lainnya. Dengan demikian usaha-usaha ini harus tetap dipertahankan, dimaksimalkan. Tadi seperti saya sarankan, dibuka harinya gitu kan, bukan hanya hari Minggu, mungkin hari Sabtu, lokasinya ditambah, bukan hanya di jalan, tapi juga di tempat-tempat lain yang seperti di Ancol atau di tempat yang lapangan-lapangan yang sifatnya atau dekat danau. Dengan demikian maka uraian-uraian itu bisa adanya banyak lokasi, masyarakat bisa memilih tempat yang terdekat. Sebenarnya masyarakat itu ingin sekali berolahraga. Tapi untuk memastikan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, begitu jika kita melihat yang kemarin saja begitu Car Free Day masih ditemukan adanya balita, begitu wanita hamil yang ikut dan abai akan protokol kesehatan. Bagaimana bisa memastikan atau pengawasannya seperti apa, Prof? Ya, jadi pengawasannya mungkin tidak hanya dari petugas ya, tapi juga relawan. Relawan dari anggota masyarakat itu sendiri bisa membantu untuk mengawasinya. Apakah dari pramuka, apakah dari komunitas olahraga sendiri, komunitas lari, komunitas pejalan kaki. Jadi supaya mereka bisa menghimbau
mewajibkan masyarakat untuk patuh, misalnya mewajibkan pakai masker, kalau mereka nggak punya masker disediakan dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab bersama, dan kita harus mengajak semua komunitas-komunitas olahraga yang ada di Jakarta misalnya. Jadi ini untuk ikut berpartisipasi. Saya lihat banyak komunitas lari, komunitas pejalan kaki, komunitas bersepeda, dan banyak sekali yang kita bisa ajak. Dengan demikian kita memobilisasilah masyarakat yang berolahraga, tapi juga diawasi oleh masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Prof. Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.